Ya, baik pemirsa, kita akan mulai perbincangan pada kesempatan kali ini dengan bahasan yaitu kontroversi polisi aktif duduki jabatan sipil. Sesuai dengan bahasan tersebut, kami sudah mengundang narasumber kami. Saya akan sapa terlebih dahulu. Sudah hadir Profesor Sunarno Edwibowo selaku pakar hukum. Selamat siang, Pak Bowo. Selamat siang, Ya, Pak Bucok. senang bisa berjumpa pada kesempatan siang hari ini. Saya butuh pendapat dan juga opini Pak Bowo terkait mengenai bahasan kita, yaitu mengenai kontroversi polisi aktif duduki jabatan sipil, Pak Bowo. Ya, sebelum kita mulai dialog ini, kita sampaikan saya pada saudara-saudara yang berduka Baik. kena adanya banjir dan longsor. Semoga yang meninggal ini 1000 lebih, 9. Semoga ya nantinya menjadi orang-orang yang syuhada. Semoga Amin. apa yang menjadi amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, rabbal alamin. Baik, kita kembali mengenai bahasan kita Pak Bowo, yaitu mengenai kontroversi polisi aktif duduki jabatan sipil. Ini menjadi suatu hal yang menarik dan juga menjadi pembahasan secara publik begitu Pak Bowo. Ya. Nah, tanggapan Anda secara pribadi, ini kan putusan MK kan bersifat final dan juga mengikat Pak Bowo. Ya. Nah, dari perspektif hukum tata negara, apakah Kapolri memiliki kewenangan menertibkan parpol yang sudah ada begitu, yang substansinya justru membuka kembali ruang yang sudah ditutup oleh MK Pak Bowo? Ya, memang parpol adalah itu Perpol maksudnya ya? Perpol ya. Peraturan Polri itu adalah internal sebetulnya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 ya, tahun 2002 tentang Undang-Undang tentang kepolisian, itu memang pengaturannya. Tetapi kalau di dalam pasal 32 ini memang itu perpolnya itu kalau dulu namanya perkap. Ya, masalah yang disiplin tentang adanya sanksi-sanksi ketika adanya kepolisian yang melanggar. Tapi kalau hubungannya dengan Perpol 10 tahun 2025 ini terjadi kontradiksi. Dikarenakan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 ya 23 tahun 2025 PPU itu sebetulnya itu sudah mengikat baik keluar dan dalam. Kalau Perpol itu hanya mengikat ke dalam sebetulnya. Nah, oleh karena itu kita harus melihat di dalam satu sistem ya ketatanegaraan kita adalah memang pertama adalah Rechtsstaat, negara kita dan negara hukum sesuai dengan pasal 1 ketiga, bukan maksud, bukan kekuasaan. Maka dengan adanya Perpol nomor 10 tahun 2025 ini sangat bertentangan, jangan sampai nanti akan terjadi hal-hal ini kemudian sebetulnya nanti akan terjadi waduh mau menuju ini apa ada menjadi rujukan. Apakah Perpol ini dianggap sah begitu, Pak Bowo? Nah, kalau sudah adanya satu hierarki, sebetulnya nggak sah. Hierarki itu ada keputusan yang lebih rendah, nggak boleh mengalahkan yang lebih tinggi. Karena ada hierarki di dalam undang-undang ya 12 tahun 2011 sebetulnya. Itu ada hierarki sebetulnya. Nggak boleh. Kalau itu bertentangan, maka nanti bagaimana? Nah, oleh karena itu Presiden sudah membentuk ini namanya komisi ya tentang reformasi Polri. Nah, ini kan ada orang pakar-pakar. Nah, pakar-pakar hukum semua contohnya ada Prof. Jimli, ada Prof. Mahfud, ada Prof. Isa Mahendra itu ya. Yusri Isa Mahendra itu kan pakar, itu harus mengarahkan. Kenapa? Tugasnya ini sebetulnya Kapolri ini memberikan suatu persoalan. Bagaimana persoalan dilontarkan ini nantinya? Nah, ternyata harus diselesaikan dengan baik. Inilah tujuannya apa yang sudah diangkat. Ini tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya dari komisi tentang reformasi Polri. Sudah dilantik sama Presiden. Tapi kalau berbicara kembali mengenai Perpol ya Pak, Perpol nomor 10 tahun 2025 ini bisa dikategorikan sebagai bentuk pelaksanaan putusan MK ya, atau justru lebih tepatnya ini membangkang terselubung terhadap suatu bentuk konstitusi, Pak Bowo. Iya, kita bicara konstitusi ya. Di dalam putusan MK itu ketika undang-undang kalau bertentangan dengan konstitusi berarti harus dicabut atau dibatalkan dalam arti sesuai dengan apa di dalam putusan itu adalah pasal 28 ayat 3. Yaitu ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Maka kalau ke polisi ada dua. Kalau ingin menjadi jabatan sipil harus. Nah,
meninggalkan jabatan sebagai anggota polisi begitu Mas Tanda? Iya, meninggalkan atau pensiun. Memilih salah satu di antaranya. Salah satu. Baik. Yang mana yang terbaik sebetulnya itu. Oke, baik. Batasannya? Kita berbicara mengenai batasannya, Pak Bowo, dalam hal ini? Batasannya ketika Polri yang dinas itu tidak diperbolehkan menduduki jabatan sipil sebenarnya. Tapi ada opsi-opsi kalau mengundurkan diri tidak ada masalah. Pensiun dini atau dia kembali lagi seperti itu. Oke, baik. Batasan seperti itu. Oke, dalam hierarki peraturan perundang-undangan Pak Bowo, ini seberapa kuat ini posisi Perpol yang ada jika berhadapan dengan putusan MK yang sudah ada? Ya, kita kembali lagi Undang-Undang Dasar. Oke, kita bicara undang-undang, ada bicara Perpu, ada bicara tentang masalah yang di bawahnya. Nah, kalau Perpol itu lebih di bawahnya dengan peraturan pemerintah, maka tidak boleh mengalahkan undang-undang. Baik, kembali lagi kepada hierarki yang tadi ada. Iya, tapi kalau mengalahkan undang-undang, ini repot nantinya. Jadi jangan sampai nanti terjadi overlapping antara Perpol dengan undang-undang yang diputuskan MK. Tapi kalau MK ini nanti dilanggar, nah ini nanti jadi persoalan. Persoalan apa? Tata negara, konstitusi. Jadi kalau Perpol itu jadi ada pelanggaran konstitusi. Oke, ada pelanggaran konstitusi. Konstitusi, Saya garis bawahi ya, pelanggaran konstitusi. Ya. Nah, apakah Perpol otomatis batal, Pak? Demi hukum yang lebih tepatnya jika bertentangan dengan konstitusi yang sudah ada? Loh, bisa dibatalkan, tapi asalkan ada hal-hal yang harus disampaikan. Ada mekanismenya. Atau Kapolri sendiri membatalkan, atau Presiden yang membatalkan, atau Mahkamah Agung, judicial review, uji materi, itu yang bisa membatalkan. Nah, kalau sudah diterbitkan ketika tanggal 9 Desember, tanggal 10 sudah diedarkan. Baik. Nah, oleh karena itu penting sekarang kita kembali. Siapa yang nanti bisa membatalkan? Ini harus adanya merekomendasi dari komisi ya tentang Komisi Reformasi Polri harus merekomendasikan pada Presiden. Presiden di dalam pasal 5 konstitusi ya Undang-Undang Dasar ini adalah baik kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam arti demikian, dia masuk sebagai judikatif, masuk sebagai eksekutif. Jadi bisa. Contohnya, seorang presiden di dalam pasal 14 ada abolisi, ada rehabilitasi, ada amnesti itu. Berarti apa? Itu ranahnya judikatif, tapi presiden bisa. Nah itu bisa ya, nanti bagaimana presiden tanggung jawabnya, itulah dihadapkan pada persoalan-persoalan Perpol 10 tahun 2025. Baik, Pak Bowo, saya masih memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda, tapi kita harus break dulu sejenak. Okay. Pemirsa, Anda jangan berlari kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Update Siang. Oke. Ya, baik pemirsa, masih dalam program Update Siang. Pemirsa, kita masih membahas sedikit terkait mengenai kontroversi polisi aktif duduki jabatan sipil. Ini masih berkaitan sekali dengan adanya Kapolri keluarkan aturan polisi bisa duduki jabatan sipil. Nah, berkaitan mengenai apa yang saya baru utarakan tadi, Pak Bowo, saya ingin bertanya kembali kepada Anda. Nah, ini putusan MK ini kan menekankan larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil, Pak Bowo ya. Iya. Apakah istilah penugasan, saya tanda kutip ya, penugasan begitu dalam Perpol ini dapat secara hukum mengubah fakta keaktifan anggota Polri, Pak Bowo? Memang di dalam putusan MK 114 tahun 2025 ya tadi PPU ya ada sudah ditegaskan dari amar ini ya mengadili jadi frase pas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 28 ayat 3 ini yang menjadi satu stressingnya maka tidak bisa menugaskan ketika berhubungan dengan Perpol. Baik. Ini sudah ada. Baik. Nah, memang ada multi tafsir ya, interpretasi ada ini banyak ya pakar-pakar ini. Tapi saya pendapat bahwa memang pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan tersebut ini mempertimbangkan tentang adanya konstitusi. Jangan sampai terjadi konsistensi. Jadi seorang polisi harus konsisten dong. Baik. Ya kalau dia sebagai satu mengayomi, melindungi ya. Dan ada 3 hal ya. Baik. Mengamankan, melayani dan sebagainya itu. Tujuannya pasal 13 itu. Lah memang di dalam putusan MK tanggal 13 juga sebetulnya. Ya November, tapi ya inilah yang merupakan satu tujuannya polisi adalah memang harus konsistensi pada tujuan
semula sebetulnya. Pak Bowo, saya penasaran, saya ingin tanya pendapat Anda pribadi, apa sebenarnya melatar belakangi Kapolri sendiri mengeluarkan Perpol ini? Ya saya kalau melatar belakangi juga saya nggak ini hanyalah sebagai salah satu pendapat-pendapat apakah pendapat atau tidak. Tapi yang jelas kalau kita bicara TNI itu masih bisa karena sudah diatur dalam Undang-Undang TNI sebetulnya. Tapi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang TNI itu bisa diatur. Kalau Polri belum bisa. Baik. Jadi seharusnya ini adanya revisi dulu. Setelah direvisi masuk ke undang-undang. Baik. Maka dengan revisi ini baru bisa. Nah, nanti jangan sampai nanti peraturan ini nanti akan bola-liar. Tapi yang jelas semua sama di mata hukum. Tapi harus berdasarkan undang-undang. Ada landasan undang-undangnya. Baik. Ya. Nah, menyambung kembali Pak Bowo, Ya. yang menggelitik adalah apakah tindakan Kapolri ini mencerminkan problem yang besar begitu? Dalam arti kata, saya mencoba untuk membahas yaitu lemahnya kepatuhan lembaga negara terhadap putusan MK. Iya. Nah, ini biar nanti MK sebetulnya seharusnya harus menjelaskan juga. Seharusnya putusan itu jangan setelah melempar putusan dia tidak ada bertanggung jawab untuk menjelaskan apa yang dijelaskan. Jangan sampai berarti apa? Berarti ada suatu putusan yang dulu-dulu ini kelihatannya ada pro kontra. Dengan ada pro kontra, maka ini akan terjadi lagi. Yang dulu sudah ada pro kontra, ini pro kontra lagi. Inilah yang menjadi, maka MK itu harus benar-benar dia membuat suatu putusan. Putusan itu harus dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebetulnya. Menyambung Perpol 10 2025. Ya. Pak Bowo, ya ini berpotensikah memundurkan agenda reformasi Polri yang selama ini kalau Pak Bowo tahu bahwasanya menuntut profesionalisme dan juga pemisahan tegas dari ranah yang bersifat sipil begitu. Contohnya ini sebetulnya kalau saya sampaikan haruslah ini mengeluarkan Perpol ini Ada ketegasan begitu Mas Tada? Iya, harus kehati-hatian jangan sampai nanti menjadi kontroversial. Oleh karena itu ini sudah dibentuk soalnya Kapolri juga ya ini juga masuk di dalam satu komisi tentang reformasi Polri, masuk di dalam anggota. Lah oleh karena itu akan dicoba bagaimana sih nantinya bola ini saya coba apakah penyelesaiannya rumusan seperti ini. Kalau diselesaikan silakan, kalau belum tidak diselesaikan nanti akan menjadi satu apa tugas dari komisi tentang reformasi Polri, apa tugasnya sekarang. Nah oleh karena ini semua ini masuk ke presiden. Presiden akan dibuat suatu persoalan. Persoalan ini ujung-ujungnya presiden. Atau yang keberatan ada hal-hal ketiga. Memang akan dicabut oleh Polri atau presiden atau internal. Internal bisa aja masyarakat semua yang akan menguji ke Mahkamah Agung, judicial review. Karena di bawah undang-undang kena Perpol itu. Nah, selanjutnya Pak Bowo, bagaimanakah potensi konflik kepentingan dalam hal ini jika polisi aktif duduk di lembaga yang seharusnya mengawasi dan juga mengontrol aparat penegak hukum, Pak Bowo? Ya namanya konflik internal. Inilah menjadi persoalan. Ketika ada konflik internal, itu harus dipahami bahwa lembaga-lembaga yang 17 itu semua pegawai negeri atau menteri dan sebagainya kan sudah diatur di dalam KUHP. Baik pegawai negeri itu bisa ada untuk menjadi penyidik boleh. Nah, apalagi Polri juga sama. Jadi artinya apakah kekurangan tentang penyidikan di tubuh kementerian-kementerian? Saya kira ini semua itu perlu diluruskan. Jadi kalau saya sampaikan Kapolri salah nggak? Tapi seharusnya ini dia tahu sebetulnya paham. Tapi kepahaman ini, kok saya ini selaku dihalang-halangi oleh MK. Padahal MK itu dikir putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tapi kalau Polri, Perpol itu keputusannya internal, hanya mengikat pada Polri saja, tidak bisa mengikat keluar ke dalam. Seperti itu sebetulnya. Oke, seharusnya bagaimana Pak Bowo dalam hal ini begitu? Langkah yang dilakukan oleh Presiden, DPR dan juga lembaga lainnya dalam hal ini. Ya betul DPR, sekali untuk bisa memastikan putusan MK ini benar-benar dihormati Pak Bowo. Nah itu kan ada di dalam putusan. Ketika sudah diputus,
harus disampaikan ke lembaran negara kemana kan sudah itu. Jadi setelah DPR sudah harus tahu apa DPR bagaimana peran DPR. Tapi DPR diam dan sebagainya. Tapi semua itu dikembalikan. Jangan sampai kita bicara konstitusi negara kita adalah negara hukum, jangan sampai menyimpangi hukum. Karena sudah ada loh ya. Semua harus tunduk terhadap hukum, patuh terhadap hukum. Jangan sampai mencoba ke asas legalitas ini dilanggar. Ketika undang-undang melanggar berarti asas legalitas. Berarti kena. Baik. Ya. Kalau kita berbicara mengenai konklusi, kesimpulan apa yang bisa kita ambil Pak Bowo dari perbincangan kita pada kesempatan hari ini? Ya konstitusi itu jangan sampai semua bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi itu adalah suatu nilai yang lebih tinggi daripada yang lain. Jangankan Polri, jangankan menteri, presiden itu tunduk pada konstitusi loh. Nggak bisa, semua konstitusi harus memang dipatuhi, harus dihargai. Karena negara kita negara hukum. Baik, mengingat waktu kita terbatas Pak Bowo, mungkin ada sedikit pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat sipil atau pemirsa Jawa Post TV yang menyaksikan pada kesempatan hari ini tentunya terkait mengenai polemik ini. Ini murni soal teknis hukum atau menyangkut arah demokrasi Indonesia ke depan Pak Bowo? Ya, ini arah demokrasi ke depan jangan sampai terulang kembali seperti apa yang disampaikan seperti ini. Masyarakat ini sebetulnya tahu enggak, karena masyarakat ini ketika bicara masalah hukum perlu adanya kajian seperti kita di Jawa Post TV ini memberikan edukasi apa sebetulnya yang terjadi. Nah, oleh karena itu siapa yang nanti akan diselesaikan? Nah, intinya kan penyelesaian nanti. Jangan sampai nanti terjadi pro kontra, nanti gak ada persoalan yang akan berlarut-larut seperti itu. Tidak ada jalan keluarnya begitu jalan keluarnya